almarhumah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan kuburannya, diampunkan dosanya, dimasukkan ke dalam taman surga Allah Ta'ala, Raudhah min Riyadil Jannah. Dan juga kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sudah berapa ribu korban jiwa yang wajib kita doakan. Ya, dalam satu riwayat, man lam yahtam bi umuri ummati falaysa minna, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak punya perhatian terkait urusan umatku, kata Rasul, dia bukan golonganku. Yang cuek-cuek, gak ada rahmat sama sekali kepada saudara sesama muslim, Nabi katakan dia bukan golonganku. Berbicara Palestina, ada satu riwayat mengatakan tempat perhimpunan seluruh manusia di hari kiamat nanti itu dihimpun di Palestina, di mahsyar. Bahkan dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, di situ menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman. Turun di mana? Di Damaskus. Di sana beliau menjadi ma'mum salat yang imamnya adalah Imam Mahdi. Nah, Nabi Isa nanti akan hijrah juga ke Palestina, akan pindah ke Palestina mengejar Dajjal. Kita harus imani ada satu makhluk namanya Dajjal. Ini hadis mutawatir. Ya, banyak sekali riwayat hadis yang menerangkan adanya makhluk di akhir nanti, akhir zaman, akhir masa, yang dinamakan Dajjal. Bahkan sunnah setiap sholat tasyahud akhir itu ada sunnah doa berlindung dari fitnatid Dajjal. Saking luar biasa fitnah ini, sehingga Nabi ajarkan doa yang dibaca setiap kali kita sholat 5 waktu, sunnah membaca doa perlindungan tersebut. Allahumma inni a'udzubika min fitnati masihid Dajjal. Ada satu jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghafal surat Al-Kahf ayat 1 sampai 10, man hafidha asra ayatin min awali suratil kahf uzima minad dajjal, kata Rasul. Siapa yang menghafal ayat 1 sampai ayat 10 dari awal surat Al-Kahfi, maka dijaga dia dari fitnah Dajjal. Bahkan dikatakan oleh ulama India namanya Syekh Taqiyuddin Al-Hindi, pengarang kitab Kanzul Ummal, apa hubungan menghafal surat Al-Kahfi dengan Dajjal? Dijelaskan oleh beliau karena surat Al-Kahfi juga menjelaskan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan dan berkaitan erat dengan masalah hari kiamat atau asratus sa'ah as-sugra wal kubra, termasuk tanda-tanda hari kiamat besar, keluarnya Ya'juj wal Ma'juj, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan munculnya Imam Mahdi. Ini akan terjadi, ibu sekalian. Tapi kita diajarkan oleh Rasul jangan sibuk memikirkan hal-hal tersebut, cukup percaya. Tapi kita sibukkan diri kita, masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah untuk memperbaiki diri kita menjadi manusia-manusia yang taqwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh juga kita akan meninggal, sekalipun saat ini Dajjal muncul,
Kita juga akan berakhir dengan kematian, adanya Dajjal maupun tanpa Dajjal. Maka ditanya oleh Rasul, ada seorang badui bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul, kapan terjadi hari kiamat? Ini pertanyaan keluar dari lisan seorang A'rabiyun, orang badui. Kalau orang-orang terdekat Nabi gak berani bertanya perkara yang besar ini di hadapan Rasul. Saking hormatnya, ta'zimnya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini orang polos dari dusun. Dia hadir, belum mengenal terlalu dekat dengan Nabi. Nabi sedang khutbah. Al-Imam Suyuti meriwayatkan dalam kitab Al-Luma' fi Asbabil Wurud yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Al-Hazimi dalam kumpulan Asbabil Wurud. Nabi sedang berkhutbah, dia angkat tangan mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Maka Nabi jawab, "Ma'adattalaha." Apa yang kau persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Kalau kita melihat antara pertanyaan dan jawaban, itu sebenarnya tidak ada korelasi, tidak ada punya kaitan. Penanya bertanya kapan hari kiamat, tapi Nabi tidak menjawab. Padahal Nabi diizinkan oleh Allah mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Rasul itu mengetahui itu. Toh Nabi pernah katakan hari kiamat terjadi di hari Jumat. Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan dalam kitab Qasasul Anbiya. Nabi mengatakan hari Jumat terjadinya hari kiamat. Para golongan asfiya seperti Ibnu Arabi, ini bukan riwayat hadis tapi pengalaman spiritual mereka, mengatakan terjadinya di hari Jumat ba'da subuh. Ba'da subuh. Tapi di hadis tersebut Nabi tidak menjawab. Ditanya kapan, Nabi menjawab dengan jawaban yang lebih al-aham, lebih penting lagi daripada sekedar mengetahui kapan hari kiamat. Nabi mengatakan ma'adattalaha. Kalau hari kiamat itu terjadi, apa yang kau persiapkan? Maka ini yang penting, amal soleh. Kau orang beriman, kau orang yang taat, tidak perlu takut kapan kiamat terjadi. Andaikan besok sekalipun, jika kau sudah habiskan umurmu di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka kau tetap orang yang akan dijaga oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang dijawab oleh Nabi, kau persiapkan apa? Bagaimana sholatmu? Bagaimana zakatmu? Bagaimana puasamu? Bagaimana zikirmu kepada Allah? Berapa banyak satu hari kau mengingat Allah? Berapa banyak kau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW di setiap harimu? Sedangkan Allah setiap waktu memberikan kesempatan hidup. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Kemana nikmat-nikmat yang Allah berikan setiap hembusan nafas? Kau habiskan untuk apa selama kau hidup? Ini yang paling penting. Hari kiamat cukup diimani, tidak perlu difikirkan. Percaya ada hari kiamat, percaya ada Dajjal, percaya ada Nabi Isa akan turun ke dunia. Ada 4 nabi yang sampai sekarang masih hidup menurut Ka'ab al-Ahbar, seorang ulama besar asal Pacitan, Syekh Mahfud Tirmasi, menjadi ulama besar di kota Makkah Al-Mukarramah, menulis satu kitab berjudul Inayatul Muftakir bima yata'allaku bi Sayyidina Khidir. Di situ disebutkan Ka'ab al-Ahbar ini yang menemani Sayyidina Umar bin Khattab ketika membebaskan Palestina, Baitul Maqdis. Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke Palestina, dibebaskan tahun 15 Hijriah. Masuk ke satu gereja bersama pendeta.
pendeta itu ketika mengajak Sayyidina Umar masuk, nama gerejanya Kanisah Al-Qiyamah. Diyakini gereja itu sebagai tempat disalibnya Yesus menurut golongan Nasrani. Masuk Sayyidina Umar ke dalam gereja, tiba waktu sholat, maka pendeta mengizinkan Sayyidina Umar sholat di dalam gereja, tapi beliau memilih keluar. Beliau takut nanti ke depan jadi situs bersejarah. Tempat itu pernah menjadi tempat sholatnya Sayyidina Umar, kelak dibangun masjid, akhirnya gereja dirubah menjadi masjid. Beliau tidak mau itu, toleransinya luar biasa. Beliau minta izin keluar gereja, berhadapan dengan gereja, beliau sholat di situ. Dan pada tahun 69 atau tahun 96 Hijriah, wafir riwayah di masa khilafah Abdul Malik bin Marwan, Daulah Umayyah, tahun 69 Hijriah, tempat itu dibangun masjid namanya Masjid Umar bin Khattab. Posisinya berhadapan dengan gereja yang namanya Kanisah Al-Qiyamah, gereja kiamah. Subhanallah. Tempat ini yang menjadi sejarah, kelak Nabi Isa akan hadir juga di Palestina dan membunuh Dajjal, yang kita yakini 4 nabi yang masih hidup menurut sebagian ulama, dikutip oleh Ka'ab al-Ahbar yang ikut menemani Sayyidina Umar bin Khattab, yang hidup 2 di langit, yang 2 di bumi. Yang di langit ada Nabi Idris, sampai sekarang masih hidup di langit. Yang kedua Nabi Isa. Sedangkan yang 2 nabi yang masih hidup di bumi, Nabi Ilyas. Dan yang satunya adalah Nabi Khidir. Nabi Ilyas hidupnya di darat, Nabi Khidir hidupnya di laut. Makanya ketika cerita Nabi Musa bertemunya di laut. Wa isqala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahrain au amdi huqaba. Diceritakan di surah Al-Kahfi, aku bertemu dengan Nabi Khidir di tempat bertemunya 2 lautan. Nabi Khidir namanya tidak disebut dalam Al-Quran, tapi tafsir Al-Quran menyebut, para mufassirun menyebutkan. Yang menarik, semua yang terjadi ini bukan hal yang terjadi tanpa ada kuasa Allah. Ini sudah masuk kepada qada dan takdirnya Allah. Kita ini makhluk, kekuasaan mutlak di tangan Allah, termasuk perkara-perkara hari kiamat. Dan Nabi sudah mengingatkan, kalian fokusnya di amal, bukan di berpikir masalah-masalah itu. Fokusnya di amal kalian. Nah, kelak Nabi Isa akan membunuh Dajjal juga di wilayah tersebut. Dan Nabi pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Rasul menyatakan, wa inna afdala jihadikum ar-ribat wa inna afdala ribatikum asqalan, kata Nabi. Padahal di zaman itu Nabi hidup, Palestina itu tidak masuk wilayah konflik kekuasaan dari Romawi waktu itu. Karena tahun 15 Hijriah baru dibebaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Di waktu Nabi hidup belum dibebaskan Palestina dan masih aman. Tapi Nabi mengatakan untuk kejadian masa depan di zaman kita ini, sesungguhnya jihad yang paling terbaik adalah ribat. Ma makna ribat? Peperangan yang tanpa henti. Sekarang kalau kita hitung di Palestina sudah berapa tahun? Di zaman Rasul jihad itu sesaat, peperangan itu sesaat. Paling lama setahun, 2 tahun. Ada Ghazwatul Badar, perang tahun 2 Hijriah selesai. Tahun 3 Hijriah Ghazwatul Uhud, peperangan selesai, dan seterusnya. Tapi Nabi katakan jihad yang paling terbaik namanya ribat. Peperangannya tidak terputus tanpa henti. Di Palestina sudah berapa tahun? Tidak mudah orang-orang yang hidup di tempat tersebut. Mereka membela, bukan membela diri mereka saja, para mujahidun, tapi mereka menjaga kehormatan umat Islam di seluruh dunia. Kemudian kita di sini hanya diam, hanya nonton tanpa ada tindakan. Takut nanti di yaumil qiyamah Allah tanyakan kita satu persatu, bagaimana hubungan kalian terhadap saudara kalian yang saat ini terbunuh secara zalim, genosid secara besar-besaran.
tapi kalian tidak pernah doakan, tidak ada mengeluarkan harta, tidak ada kesedihan, tidak ada air mata. Al-mu'minun yashudduhum ba'duhum ba'dah. Dan Nabi katakan lagi, dan sebaik-baiknya peperangan tanpa henti adanya di Asqalan. Asqalan itu satu wilayah yang ada di Palestina, dekat Gaza. Mungkin kita pernah dengar ulama yang bernama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, beliau asal Asqalan, ulama ahli hadis yang mensyarahi Fathul Bari. Subhanallah, hadis ini yang Nabi sampaikan 1000 tahun yang lalu saat ini benar-benar terjadi. Ya, saudara-saudara kita di sana, mereka tanpa henti ya berjuang untuk menjaga kok suci Islam, masjid paling mulia nomor 3. Tanah yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang disucikan oleh Allah, tempat mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, sehingga batu itu dijadikan prasasti sejarah, dibangun masjid, disebut Masjid Qubbati Sakhra. Kalau ibu lihat ada kubah warna emas, itu bukan Masjidil Aqsa, itu masjid yang menjadi situs batu yang pernah Nabi pijak, kemudian Nabi diangkat ke langit. Itu adanya di Baitul Maqdis. Dia kompleks. Ada Masjid Kibli. Masjid Kibli itu adalah masjid mengarah ke kiblat. Karena kita umat Islam di awal-awal sejarah Islam diwajibkan sholat 17 bulan 3 hari kita menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis di zaman Nabi Muhammad. Nanti pada tahun 2 Hijriah, tepatnya 15 Sya'ban, hari Selasa, wa fir riwayah Rajab, Nabi sholat zuhur di satu tempat milik Bani Sulaim, menjenguk Ummi Bishr, suaminya meninggal, Nabi jenguk. Jaraknya 7 km antara Madinah dan tempat tersebut. Nabi sholat di situ, sholat zuhur. Baru 2 rakaat sholat zuhur, tiba-tiba ayat turun, keinginan Nabi mengarah, pindah kiblat, dipindahkan kiblat ke arah Ka'bah. Maka jadilah Masjid Kiblatain, Masjid 2 kiblat. Nah, ini semua punya hubungan hari kiamat dengan Nabi Muhammad. Rasul mengatakan, saya dan hari kiamat seperti jari telunjuk dan jari tengah. Para muhaddisun mengatakan tanda kiamat yang paling awal adalah lahirnya Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad lahir, ikhwanul muslimin, itu trompet sangkakala itu, malaikat siapa? Israfil ditugaskan yang meniup sangkakala di hari kiamat sehingga alam semesta ini hancur. Perkara hari kiamat wajib diimani. Rukun iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Masuk rukun iman. Nabi lahir, trompetnya itu, sangkakalanya itu, sebelum Rasulullah lahir, posisinya masih jauh dari mulut. Tapi tatkala Rasulullah lahir, sekarang posisinya sudah di mulutnya malaikat. Tinggal mendapatkan perintah, infah, tiuplah. Dia tiup, hancur alam semesta. Ada satu risalah berjudul Daqaiqul Akhbar menyebutkan alam semesta ini yang begitu besar, dan memang Allah katakan tidak akan bisa satupun makhluk menembus langit yang paling ujung, gak bisa. Bahkan bumi yang paling dasar pun, secanggih apa teknologi manusia, Allah sudah mengatakan wala tanfuzu min aqtaris samawati wal ard illa bisultan. Dalam tafsir Baydawi disebutkan kalian tidak akan mampu menembus langit yang paling tinggi dan bumi yang paling dasar. Lemah kita sebagai manusia. Jangan berbicara Allah terlalu besar, subhanallah, Allahu Akbar. Perbandingan kita dengan malaikat saja sangat jauh. Jangan bandingkan kita dengan Allah. Makanya ulama-ulama tasawuf seperti Ibn Arabi menyatakan makna Allahu Akbar jangan diimajinasikan Allah lebih besar dari segala sesuatu. Salah itu.
Karena sesuatu itu makhluk gak bisa dibandingkan dengan Allah. Tapi maknanya adalah Allah lebih maha besar dari segala sesuatu yang terlintas dalam imajinasi makhluk kepadanya. Tahu malaikat Israfil itu besarnya luar biasa, sangkakalanya itu di dalamnya alam semesta. Alam semesta semua yang ada ini berada di dalam sangkakala tersebut. Sekali dia tiup, hancur. Bagaimana Allah gambarkan ya, Rasul ketika membaca ayat-ayat yang menceritakan hari kiamat, Nabi mengatakan sayyabatsni, rambut saya berubah menjadi putih karena saya melihat, saya membaca begitu dahsyatnya hari akhir, hari kiamat. Kalau Nabi saja memiliki rasa takut akan hari kiamat yang begitu dahsyat, lantas bagaimana kita yang bukan siapa-siapa di hadapan Allah Ta'ala? Maka dikatakan dalam Al-Quran, bagaimana langit itu terbelah, bagaimana lautan ditumpahkan, bagaimana gunung hancur bagaikan kapas yang bertebaran. Itu adalah berita-berita yang benar adanya dan wajib kita imani. Tapi orang-orang yang baik di dunia, yang umurnya hanya sesaat singkat di dunia, dia gunakan umurnya sebaik-baiknya di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka perkara-perkara itu dia tidak akan alami. Yang dia alami adalah keindahan dan keindahan, kenikmatan demi kenikmatan, sampai nanti dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama makhluk yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.